Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa bahasa yang dipakai sama semua teknologi digital di sekitar kita? Jawabannya, bukan C++, bukan Python, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, matematika. Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia ini, yaitu teori himpunan dan fungsi, dan kita lihat gimana konsep-konsep ini secara harfiah ngebangun dunia digital kita. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Buat kalian yang anak teknik, pasti udah nggak asing lagi lah sama komponen ini. Tapi gimana kalau saya bilang cara kerja sebuah filter radio yang sederhana itu sebenarnya adalah sebuah operasi matematika yang elegan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Di bagian pertama ini, kita bakal coba jadi semacam penerjemah. Kita bakal ambil konsep fisik dari sebuah filter dan kita ubah ke dalam bahasa matematika murni pakai teori himpunan. Ini langkah pertama kita buat ngelihat dunia engineering dari kacamata seorang matematikawan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Dalam matematika, ada operasi yang namanya irisan atau intersection. Gampangnya gini, kalau kamu punya dua himpunan, irisannya itu adalah semua anggota yang ada di keduanya. Jadi bukan cuma di salah satu, tapi harus ada di dua-duanya. Kata kuncinya di sini adalah dan. Nah, ini dia momen ahanya. Seorang matematikawan ngelihat notasi ini, irisan dari himpunan frekuensi yang lebih besar dari F-low dan lebih kecil dari F-high. Tapi seorang insinyur, dia nggak lihat rumus, dia membangun sebuah bandpass filter. Ini tuh terjemahan langsung, konsep matematika abstrak yang sama persis menghasilkan komponen fisik yang nyata. Keren kan? Jadi himpunan itu bukan cuma gambar lingkaran-lingkaran di buku paket ya. Yuk kita lihat gimana himpunan ini dipakai buat mendefinisikan benda-benda fisik yang beneran ada dan bisa kita ukur, yang kita pakai tiap hari di lab. Coba deh lihat daftar ini. Ini adalah nilai-nilai standar dari seri resistor E12. Setiap nilainya itu anggota yang spesifik dan beda. Ini bukan rentang yang nyambung gitu aja, tapi kumpulan nilai-nilai diskrit yang udah ditentuin dari sananya. Dan poin krusialnya ini nih, daftar tadi itu bukan sekedar daftar biasa. Dalam bahasa matematika, ini adalah sebuah himpunan. Sebuah himpunan diskrit yang didefinisikan dengan sangat baik, di mana setiap anggotanya adalah komponen fisik yang bisa kamu pegang. Matematika lagi mendeskripsikan isi laci komponen kamu loh. Oke, urusan himpunan udah beres. Sekarang, kita pindah ke konsep besar kedua, fungsi. Dan di sini, kita masuk ke drama utamanya dunia rekayasa digital. Pertempuran abadi melawan hilangnya informasi. Coba bayangin deh, kamu punya sinyal analog yang indah, mulus, terus kamu ubah jadi digital. Proses ini, yang kita sebut analog to digital conversion atau ADC, punya satu masalah gede. Ini adalah perjalanan satu arah. Apa yang hilang di tengah jalan, ya udah, hilang selamanya. Nah, biang kerok matematis di balik drama ini adalah fungsi non-injektif. Anggap aja ini fungsi keroyokan, banyak ke satu. Bayangin aja, tegangan 3.1 volt, 3.12 volt, sama 3.15 volt, semuanya dihancurkan jadi satu kode digital yang sama. Informasi presisi tentang nilai aslinya? Ya, lenyap. Dan di dunia engineering, kita punya nama buat kerusakan matematis ini. Kehilangan informasi itu tadi munculnya sebagai quantization noise. Ini adalah konsekuensi rekayasa yang nggak bisa kita hindari dari penggunaan fungsi non-injektif di dalam ADC. Tapi, nggak semua fungsi itu merusak kok. Ada pahlawan di cerita kita. Sebuah fungsi yang sangat sempurnanya, dia jadi dasar dari hampir semua komunikasi nirkabel modern. Yuk, kita kenalan sama si cawan sucinya para insinyur sinyal. Inilah dia, fungsi bijektif. Secara formal, ini fungsi yang sifatnya injektif, alias satu ke satu, dan surjektif. Artinya, setiap output yang mungkin pasti terpetakan. Gampangnya, ini adalah pemetaan yang sempurna. Sifat utamanya, fungsi ini bisa dibolak-balik dengan sempurna tanpa kehilangan informasi sedikit pun. Sama sekali. Dan transformasi Fourier itu contoh paling cemerlang dari kekuatan fungsi ini. Dia itu fungsi bijektif. Kamu bisa ambil sinyal dari domain waktu, ubah ke domain frekuensi, dan yang paling penting, kamu bisa balikin lagi ke sinyal waktu yang persis sama, tanpa ada yang hilang. Ini perjalanan pulang pergi yang sempurna. Jadi, apa gunanya semua ini? Simple. Kemampuan buat mengubah sinyal antara domain waktu dan frekuensi tanpa kehilangan data adalah alasan kenapa modulasi sinyal modern, kayak yang dipakai di 5G dan Wi-Fi, bisa ada. Ini bukan sihir, ini adalah keindahan dari fungsi bijektif yang bekerja.
Oke, sekarang ayo kita gabungin dua ide besar kita, himpunan dan fungsi, dalam sebuah skenario klimaks dari dunia nyata yang saya jamin kalian semua pernah ngalamin sendiri. Perang tak terlihat yang terjadi di udara sekitar kita. Nah, ini pertanyaan umum banget kan? Lagi asik streaming musik pakai Bluetooth. Tiba-tiba koneksi Wi-Fi jadi lemot. Apa ini cuma nasib buruk? Tentu aja bukan. Ini adalah masalah teori himpunan yang sangat sederhana. Coba kita definisikan dulu medan perangnya. Wi-Fi, Bluetooth, sama Zigbee itu masing-masing beroperasi di satu set frekuensi tertentu. Coba lihat di sini. Wi-Fi punya 2 frekuensi, Bluetooth cuma 1, dan Zigbee punya beberapa. Ini adalah 3 himpunan matematika yang berbeda. Sekarang, kita pakai lagi operasi irisan yang kita pelajari di awal tadi. Kita cari frekuensi yang ada di himpunan Wi-Fi, dan di himpunan Bluetooth, dan di himpunan Zigbee. Apa hasilnya? Seperti yang bisa kita lihat di tabel, cuma ada satu anggota yang memenuhi syarat, 2,4 GHz. Dan diagram Venn ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Ada satu area kecil di tengah, di mana ketiga teknologi ini ketemu. Mereka semua berusaha buat ngobrol di frekuensi yang sama persis. Dan inilah nama untuk konsekuensi engineering dari irisan yang gak kosong ini. Interferensi. Ini bukan lagi masalah matematika abstrak, ini adalah alasan kenapa koneksi kamu putus nyambung. Ini hasil langsung dari teori himpunan di dunia nyata. Jadi, poin utamanya adalah ini. Saat kamu belajar matematika diskrit, kamu tuh nggak cuma belajar rumus, kamu lagi belajar tata bahasa, kosakata, dan sintaksis dari bahasa yang dipakai untuk mendeskripsikan dan membangun setiap sistem digital yang ada di dunia ini. Saya bakal tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setelah ngeliat gimana filter, resistor, konversi data, sampai Wi-Fi itu semuanya diatur sama aturan-aturan sederhana ini, apalagi ya di sekitar kalian yang bisa kalian lihat sekarang, bukan sebagai objek, tapi sebagai manifestasi dari himpunan dan fungsi. Coba deh pikirin. Terima kasih udah menyimak.